Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin share wawasan tentang cara berpikir sejarah sinkronik, diakronik, dan juga kronologis, atau sinkronis, diakronis, kronologis. 3 is atau is 3 istri. Nah, terserah Anda. Jadi cara berpikir sejarah itu yang pertama dulu, itu diakronis ya. Saya ingin membahas yang diakronis dulu. Diakronis itu menganalisa suatu peristiwa sejarah secara urut dari awal sampai akhir ya. Nah, secara urut ini disebut juga kronologis. Oke. Contoh, saya kasih contoh pertempuran Surabaya. Jadi pertempuran Surabaya itu tidak terjadi 1 hari, 2 hari, enggak. Ada urut-urutannya. Pertama, tanggal 25 Oktober 1945, dan saat itu Indonesia sudah merdeka loh ya. Itu mereka mendarat di Surabaya. Enggak langsung perang, mendarat dulu. Otomatis rakyat Surabaya khawatir kan. Kemudian tanggal 27 Oktobernya, 2 hari setelah kedatangan mereka, tentara mereka, itu terjadi insiden, yaitu perobekan bendera warna biru di Hotel Yamato. Kan di Hotel Yamato tuh ada bendera Belanda di atas. Warnanya tuh merah, putih, biru. Kalau Indonesia kan cukup merah putih. Nah, pemuda-pemuda arek-arek Surabaya itu ada yang manjat ke atas hotel, kemudian merobek warna birunya. Nah, akibatnya apa? Bentrok antara arek-arek Surabaya orang Indonesia dengan tentara Belanda yang ada di situ. Kemudian 2 hari berselang setelah kejadian itu disepakati adanya gencatan senjata, alias namanya gencatan senjata itu perjanjian perdamaian, enggak perang antara kedua belah pihak. Tetapi cuma berselang 1 hari saja, yaitu tanggal 30-nya terjadi bentrok lagi antara penduduk Indonesia dengan tentara Inggris, dan saat itu menimbulkan tewasnya Jenderal Malabi, Brigadir Jenderal Malabi. Itu adalah pasukan yang dimiliki oleh Inggris, bosnya lah ibaratnya, bosnya meninggal. Dan akhirnya bentrok pun semakin parah. Kemudian 10 November setelah meninggalnya Malabi itu, yaitu nama pemimpinnya itu digantiin sama Jenderal Eric Robert, yaitu penggantinya Malabi. Dia itu mengultimatum agar rakyat yang ada di Surabaya itu rakyat Surabaya itu menyerahkan senjata dan juga tidak mengadakan perlawanan. Tapi kira-kira mau nggak? Nggak mau. Dan saat itu Bung Tomo menyuarakan suaranya di atas, gitu, menyemangati rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya untuk membela tanah air, untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Dan terjadilah bentrok besar-besaran, banyak korban di antara kedua belah pihak, dan tanggal itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi urut gitu ya. 25 Oktober nikah datang, 27 ada perobekan bendera, 29 gencatan senjata, 30 Oktobernya kelahi lagi. Kemudian tapi nggak sampai puncak saat itu. Puncaknya itu pas 10 November. Dan akhirnya 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Ya, Hari Pahlawan ya. Sip. Itu cara berpikir diakronis. Jadi diakronis itu erat kaitannya sama kronologis, urut. Cara berpikir selanjutnya adalah sinkronis. Namanya juga sinkronis, berarti sinkron, mengkaji peristiwa sejarah secara mendalam yang kadang-kadang melibatkan ilmu sosial yang lainnya gitu ya. Saya kasihkan contoh.
ketika tahun 1998, Anda belum lahir saat itu kan? Anda kan kemungkinan lahir tahun 2004 2005 kan? Berarti beberapa tahun sebelum Anda lahir itu terjadi peristiwa besar saat itu. Apa kira-kira? Nah, yaitu peristiwa demo besar-besaran yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia ketika ingin melengsarkan Pak Harto. Kalau kita cuma melihatnya dari kacamata, wah anarkis itu, wah mahasiswa kasar sekali, menghancurkan gedung-gedung, membakar ban-ban di jalan-jalan. Nah, itu kalau melihatnya sekilas seperti itu. Tetapi kita harus melihat bahwa ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi kejadiannya. Oh, ternyata Pak Harto itu seperti ini, seperti ini. Seperti ininya seperti apa sih? Karena ketika Pak Harto itu memimpin negara Indonesia yang dengan waktu yang sangat lama, yaitu 32 tahun, itu sangat kentara sekali praktek KKN-nya, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Dan di akhir pemerintahannya terjadi krisis ekonomi yang sangat berkepanjangan. Bahkan nilai rupiah itu anjlok seanjlok-anjloknya. Saya lupa ya persisnya berapa. Tapi kalau tidak salah, yang awalnya per 1 dolar itu 2.500 menjadi 12.500 alias 5 kali lipat. Efeknya apa? Efeknya harga melambung tinggi, pendapatan tidak melambung tinggi, tetapi harga-harga pokok melambung tinggi. Contoh, ketika Anda dikasih uang jajan misal 20.000 gitu ya, 20.000 itu bisa untuk buat makan di kantin 2 kali misal, karena satu porsi itu 10.000. Tapi kenyataan berbeda ketika harga makanan di kantin tuh jadi 50.000, uang saku Anda nggak cukup. Dan otomatis yang menjerit adalah ibu-ibu rumah tangga, bapak rumah tangga juga, dan bahkan masyarakat di Indonesia semuanya mengeluh. Itulah yang menyebabkan mereka melakukan demo besar-besaran, sehingga tanggal 21 Mei 1998 Pak Harto dilengsarkan. Semoga video ini bermanfaat. Ya, jangan lupa Anda bebas belajar menggunakan artikel ataupun buku ataupun dari channel YouTube yang lain. Semoga kalian sehat semua. Assalamualaikum.